Wanita itu sudah meninggal selama 3 hari. Tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Namun gadis kecil itu belum tahu kalau ibunya sudah meninggal. Setiap hari ia tetap memasak untuknya. Hingga Tuan Tanah datang menagih uang sewa. Gadis itu berkata, "Mama sudah 3 hari tidak bangun dari tempat tidur." Tuan Tanah langsung merasa ada yang tidak beres. Saat ia masuk rumah untuk memeriksa, bau mayat yang menyengat langsung menyeruak. Melihat itu Tuan Tanah segera mendekat untuk memastikan. Barulah ia sadar wanita itu sudah tidak bernapas. Mendengar kabar ini gadis kecil itu masih erat menggenggam ujung baju ibunya. Yakin ibunya akan bangun. Namun dokter langsung mengangkat jenazah wanita itu ke dalam mobil. Memastikan ia sudah meninggal lebih dari 3 hari. Gadis kecil itu seketika menjadi anak yang tak dicintai siapapun. Polisi yang melihat gadis itu menangis gemetar, memutuskan untuk membantunya menghubungi kerabat. Namun dari ujung telepon hanya terdengar suara dingin dan penuh jijik. Karena tak ada pilihan lain polisi mengusulkan mengirim gadis itu ke panti asuhan. Namun ia menolak dengan tegas. Bahkan berusaha keras mengejar wanita yang dibawa pergi. Tapi meskipun ia memanggil sekuat tenaga, wanita itu tak akan pernah bisa menjawabnya lagi. Saat gadis itu merasa putus asa, seorang pria berjalan mendekatinya. Langsung bertanya apakah ia mau punya ayah. Mendengar itu gadis kecil itu seketika kembali punya harapan. Memutuskan ikut bersamanya pulang ke rumah. Ternyata pria itu adalah seorang presiden direktur terkenal di New York. Karena ibunya yang sudah tua selalu menginginkan cucu perempuan. Namun ketiga putranya semuanya hanya punya anak laki-laki. Pria yang tak dekat dengan wanita ini pun tak mungkin memenuhi keinginan ibunya. Saat ia khawatir tak bisa menemukan anak untuk membuat ibunya senang, ia mendengar ada seorang gadis yang menjaga jasad ibunya selama 7 hari. Maka ia pun memutuskan untuk mengadopsinya sendiri. Namun saat melihat pria itu tiba-tiba membawa seorang gadis pulang, ibunya sangat terkejut. Karena pria itu alergi terhadap wanita. Jadi tidak mungkin punya anak dengan wanita lain. Maka ia pun memaksa pria itu berkata jujur. Ketika sang ibu mengetahui ibu gadis itu sudah meninggal, dan ayah kandungnya tidak mau menerimanya, ia memutuskan untuk mengadopsi gadis itu. Sejak itu ia memperlakukannya seperti permata di rumah. Pemandangan itu membuat hati gadis kecil itu campur aduk. Ia mengira dirinya akan selamanya sendirian tanpa keluarga. Tak menyangka dalam semalam ia punya keluarga, dan seorang ayah yang menyayanginya. Sesaat ia merasa dirinya sedang bermimpi. Takut keesokan harinya semua ini akan hilang. Maka ia pun menangis terseduh-seduh. Untuk menenangkan gadis itu, pria itu membawanya ke pusat perbelanjaan, dengan ditemani pramuniaga. Gadis itu bisa memilih gaun putri yang cantik sesukanya. Namun saat melihat harga baju itu, gadis itu ragu. Melihat itu pria tersebut memintanya memilih sesuka hati. Bahkan mengatakan kalau pusat perbelanjaan ini milik keluarganya. Lalu ia berbalik untuk menerima telepon. Gadis itu memeluk gaun putri yang ia sukai dan berjalan menuju ruang ganti. Namun ia tidak sengaja menabrak seorang anak berpakaian mewah. Ia buru-buru membungkuk meminta maaf. Namun hanya dibalas dengan tuduhan yang tak henti-hentinya. Saat itu ayah anak tersebut berjalan mendekat. Dan ternyata dia adalah ayah kandung gadis itu. Saat melihat gadis itu, ia langsung sadar wajahnya mirip dengan mantan istrinya. Namun ia segera mengabaikan pikiran itu. Karena ia sudah punya keluarga baru. Kemudian ia meminta gadis itu meminta maaf kepada putrinya. Wanita licik di sampingnya langsung mengejek. Dia berpakaian begitu miskin. Pasti tidak mampu mengganti rugi. Sebaiknya diserahkan saja kepada polisi. Mendengar itu sang ayah langsung mengeluarkan ponsel untuk menelepon. Namun gadis itu buru-buru menghentikannya. Karena ia takut baru saja masuk rumah baru sudah membuat masalah. Dan diusir dari rumah. Namun sang ayah tetap tidak ingin melepaskannya. Langsung memerintahkan orang untuk menangkapnya. Saat itu pria tersebut selesai menerima telepon dan kembali.